Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersama saya Mario Panggabean dalam dialog interaktif dalam studio monolog pahlawan nasional jejak perjuangan dari Moluku Kiai. Dan dalam dialog kali ini disiarkan langsung dari studio B lantai 2 RRI Ternate, dan Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan di jaringan 95,1 FM. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas terkait pertunjukan akbar yang akan diselenggarakan oleh para pemuda Maluku Utara, para insan-insan yang sangat menghargai kebudayaan Maluku Utara. Dan tanpa lebih lama lagi saya akan panggil satu persatu orang-orang hebat Maluku Utara yang akan mengulas terkait monolog pahlawan nasional yang akan disiarkan langsung di Kota Ternate nantinya. Yang pertama saya panggil aktornya terlebih dahulu ya. Ada Bapak Syar Ibnu yang akan memerankan sebagai Haji Salahuddin bin Talabudin. Tepuk tangannya kita berikan kepada Bapak Syar, silakan Bapak. Yang kedua kepada Asrul NL yang akan memerankan sebagai Sultan Nuku. Silakan Bung Asrul. Selanjutnya kita panggil lagi Bapak Ajis Asyim sebagai Sultan Bahbula. Silakan Pak Ajis. Dan satu lagi Amal Hasanuddin yang akan memerankan Sultan Zainal Abidin Syah, tampaknya tidak bisa hadir gitu ya, karena sedang berada di luar kota gitu. Dan selanjutnya the only one nih, sutradara yang akan merancang monolog ini, Bapak Amar Ome, silakan. Waktu dan tempatnya. Oke, kita panggil lagi ada monolog akustik yang tadi telah tampil ya dalam musik tradisional gitu ya Maluku Utara ya. Ada Alpeter, ada Alut dan Jul. Mari tepuk tangannya kita berikan sebagai semangat kepada mereka. Boleh Alpeter di situ? Nanti saya tidak bisa duduk dong. Atau di situ juga boleh? Oh, satu lagi ya. Kita panggil ini yang terakhir. Dari perwakilan Munara Corporate ada Rafli Marwan. Silakan Bung Rafli. Baik saudara pendengar, itu dia perwakilan dari monolog pahlawan nasional ya, jejak perjuangan dari Moluku Kiai. Dan kita akan mengulas apa monolog ini agar masyarakat juga tahu dan masyarakat semoga tertarik untuk datang nantinya. Kita langsung saja kita mulai dialog interaktif dalam studio di malam hari ini. Kita terlebih dahulu kepada Bapak Omar, boleh Pak Omar ya, saya panggil Bapak atau Abang kali ini. Omar ya, itu kalau di Medan memang panggilnya begitu. Omar. Nah, saya tuh kalau orang banyak panggil Amar. Kita jadi Omar kan. Amar Ome ya. Iya, Amar Oke. Ome. Saya panggil Bang Amar saja ya. Iya, siap. Oke. Bang Amar, ini menarik Bang Amar terkait monolog pahlawan nasional ini tentang jejak perjuangan dari Moluku Kiai nih Bang Amar. Sebelum kita lebih lanjut kepada narasumber lain Bang ya, boleh Abang sampaikan terlebih dahulu Bang, kenapa monolog ini harus dibuat? Apa yang ingin Abang tuju seperti itu? Silakan Bang Amar. Iya, kadang-kadang orang mikirnya kalau pas hujan itu jatuh, itu kenangan itu muncul di antara hujan itu. Jadi air yang mengalir itu timbulnya kenangan. Kita bicara kenangan, kita bicara masa lalu biasanya. Orang semua punya kenangan itu. Dan kenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara yang dulu kita kenal dengan Kiai Raha itu adalah bagaimana semangat perjuangan
dari para sultan-sultan. Kita punya 4 kesultanan, para pejuang-pejuang yang lain sebagainya, dan kini kita sudah punya 4 pahlawan yang dikukuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu menjadi satu petanda kenangan yang terbaik, sehingga kami merasa terpanggil untuk mau mengangkat cerita dari sosok 4 pahlawan yang luar biasa ini ke masyarakat, ke anak muda sekarang, milenial, Gen Z, dan seterusnya, untuk memahami bagaimana sih sepak terjang dan semangat daripada pahlawan-pahlawan atau pada pejuang-pejuang Maluku Utara saat itu. Apakah senang, sengsara, susah, atau seperti apa? Karena ya biasanya orang banyak baca di buku, tetapi kalau lewat seni pertunjukan, saya rasa itu lebih afdal dan lebih memikat dan mungkin lebih menyentuh hati para pembaca, pendengar, penonton, dan lain sebagainya. Alasan itulah sehingga kami dengan sadar ingin membuat satu pegelaran pertunjukan yang luar biasa ini, dan ini tidak mudah karena kami harus mengumpulkan lewat Menara Corporate, itu kami mengumpulkan tokoh-tokoh Maluku Utara yang memang kesibukannya itu di atas rata-rata, bahkan kesibukannya melebihi kesibukan Prabowo Subianto, ya presiden ya. Mereka punya kesibukannya ini sudah, tapi dari kesibukan itu, iya, kesibukan itu mereka masih menempatkan waktu untuk buat sejarah ini. Kan ini pertama di Maluku Utara dalam konteks pertunjukan yang besar yang diselenggarakan dalam konteks monolog. Kalau monolog banyak orang bikin di sekolah, bikin di kampus ada, tetapi secara besarnya ini baru pertama kali di Provinsi Maluku Utara. Dan Provinsi Maluku Utara banyak masyarakat yang belum secara terbuka mengenal apa ini monolog, seperti apa sih monolog itu, dan seterusnya. Mungkin itu. Jadi kami dari kesadaran yang memang benar-benar sadar ingin membangkitkan semangat para pahlawan itu lewat pertunjukan seni yang kami namakan dengan monolog ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu. Biar kita semakin semangat mendengar pengantar dari Bang Amar nih. Jadi memang secara sadar dan semangat gitu ya Bang ya, untuk masyarakat Maluku Utara lebih mengenal para pahlawannya, seperti itu ya Bang Amar ya. Dan selanjutnya Bang Amar, karena kita harus bicara dasar dulu nih sebelum nanti ke para aktor, musik, dan dari perwakilan dari ini ya Menara Corporation nanti ya. Bang Amar, dari tokoh-tokoh ini Bang Amar nantinya, apa yang hendak Anda dan tim wujudkan sebagai representasi semangat atau nilai-nilai luhur dari tokoh-tokoh Maluku Utara, Bang? Betul, ini para pahlawan ini punya jejak yang sangat luar biasa dan mungkin berbeda-beda gitu. Maka kami menyebutnya dia sebagai jejak perjuangan dari Maluku Kiaraha. Kita kenal Sultan Babula, ini sultan yang paling lama. Dekade perjuangannya butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu beliau sangat memahami betul bagaimana darah yang harus dibawa lewat Maluku Utara itu, Kiarahanya itu, sehingga kami ingin memunculkan satu perlawanan yang luar biasa dibawakan oleh Sultan Babula, dan ini kami masuk lewat seorang aktor yang luar biasa yang kami kenal dengan nama Aziz Hasim. Itu Sultan Babulahnya itu. Setelah itu ada Sultan Nuku. Ini kan seorang tokoh, seorang pejuang, pahlawan nasional yang memang kalau bicara soal laut, jangan kasih, ini luar biasa beliau. Dengan gagah perkasa menaklukkan laut, bahkan semua penjajah tidak akan bisa tidur kalau mereka itu berada di laut seputaran Maluku Utara atau di Kiaraha. Kenapa? Karena takut sama Sultan Nuku. Yang juga diperankan oleh seorang Asul NL, Sultan Nuku. Lalu ada seorang yang memang dia punya kadar keimanannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, hanya seorang guru ngaji, tapi dia lebih ditakuti dari senapan. Hanya guru ngaji biasa, tapi bahkan penjajah takutnya dia itu seperti kayak meriam, kayak senjata. Dia tidak punya apa-apa, hanya punya mulut yang bisa membuat fatwa aja. Itu seorang Haji Salahuddin bin Talabuddin yang ada di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, yang diperankan oleh Sahril Ibnu. Lalu kemudian setelah itu di zaman sama, karena Haji Salahuddin dengan Sultan Zainal Abidin itu punya masanya kurang lebih tidak jauh beda.
di masa-masa mau mendekati kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Babula itu sudah jauh sebelumnya, Nuku juga sebelum Indonesia ini merdeka, tapi Salahuddin dan Zainal Abidin itu pada usia yang sama di saat Indonesia itu merdeka, sehingga Zainal Abidin mengukuhkan sesuatu yang berbeda di saat didaulat oleh Insinyur Soekarno menjadi gubernur pertama Irian Barat, yang ibu kotanya ada di Tidore saat itu. Sehingga Irian Barat itu punya kenangan tersendiri dengan Tidore, dan Sultan Tidore sangat hubungan emosionalnya sangat kuat dengan itu, dan itu diceritakan di dalam oleh para penulis-penulis hebat, Bang Saiful Durai, Asgar Saleh, Herman Usman, almarhum Irfan Ahmad. Ini luar biasa, mereka membuat memadukan cerita-cerita ini sehingga mengangkat bagaimana kesatuan empat pahlawan ini dapat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan berfaedah untuk masyarakat Maluku Utara pada khususnya. Mungkin itu sih yang ingin kami gali kembali dari harapan empat pahlawan ini. Baik, Bang Amar. Jadi tadi Bang Amar sampaikan ini berdasarkan dari literatur sejarah gitu, Bang, ya? Ya, sejarah itu betul. Ya, oke. Tentang sejarahnya itu. Jadi intinya biar supaya merawat sejarah ini agar cerita sejarah tidak hilang gitu, Bang, untuk generasi selanjutnya, seperti itu ya, Bang? Iya, karena imperium itu mereka mati dan mundur karena tidak menangkap pesan sejarah. Dan seorang filsuf dari Irlandia namanya Edmundo itu menyatakan bahwa ketika siapapun dia yang tidak mengenal sejarah, yang tidak mengetahui sejarah, maka ia akan mengulangi kesalahan yang sama 2, 3, atau mungkin 4 sampai seterusnya, karena tadi tidak menangkap pesan sejarah itu. Luar biasa memang Bang Amar. Belum tepuk tangan lagi kan. Udah semakin semangat Bang Amar. Jadi kita kayak kelas lagi, Bang, ya, dengan Bang Amar nih. Kayak Ya, kelas kuliah gitu. jadi mesti kuliah lagi kan, daftar dulu ke ospek. Nah ya. Oke, baik Bang Amar. Tadi Bang Amar sebagai sutradara dan menjadi bagian penulis naskah udah menjelaskan dasar pikirnya, Bang, ya, dalam pembuatan monolog ini. Dan selanjutnya kita beralih kepada aktor nih, Bang, yang akan tampil nantinya di monolog. Kalau nggak salah di hari Sabtu, Bang, nanti ya. Iya, acaranya itu di Sabtu malam tanggal 25 April di bioskop XX1 Jatilen Ternate. Dan itu kenapa harus dipilih di bioskop? Ya, karena selama ini orang datang ke bioskop itu melihat tayangan yang ada di layar. Belum pernah mereka datang ke bioskop melihat sesuatu yang dia live, langsung, adegan diperankan orang, tidak lagi dalam bentuk film atau nanti di-cut, diedit, enggak. Ini secara langsung. Yang kalau salah akan orang ketahui ada salah di situ. Kalau kita buat film salah ya kita edit dong. Mana mungkin kita mau tunjukkan yang salah. Tapi yang ini kalau salah ketahuan sama orang semua langsung tahu gitu. Ini ya tantangan tersendiri bagi kami, sehingga kami mau mengekspresikan ini dalam bentuk pertunjukan monolog itu. Maka kami pilih bioskop tadi itu sebagai satu bentuk tanda yang berbeda bahwa mari Anda datang, Anda melihat pertunjukan film yang tidak lagi di layar, tapi filmnya berbentuk asli, nyata di depan mata Anda sendiri. Ya, jadi ini sesuatu yang baru. Ya, itu sahabat budaya dimanapun Anda. Dan pendengar jangan lupa beli tiketnya sekarang. Oh, beli tiket sekarang. Ya, kalau dengar di sini langsung ke RRI malam ini juga. Karena tiketnya sudah ada di depannya, jadi sudah jangan sampai dia habis kan, sold out kan. Nah, jadi silakan datang RRI malam ini. Dibuka gratis lagi ya, datangnya saja, belinya bayar. Nanti bisa di spill, Bang, ya, berapa harga tiketnya nanti ya, dan cara belinya. Oke, Bang Amar tadi udah menyampaikan terkait dasar pikirnya ya, atau latar belakang dalam pembuatan monolog itu. Dan kita beralih kepada aktor-aktornya. Yang pertama kita tadi Bang Amar udah bilang Sultan Babula dulu tadi ya. Ya, paling lama juga. Paling lama gitu. Sultan Babula sendiri diperankan oleh, saya panggil Bapak atau Abang juga ini. Bang Ajis sudah ya, Bang Ajis Hashim gitu. Bang Ajis ya, ini kan tokoh besar, Bang Ajis. Sultan Babula ini tercatat dalam sejarah, ya kan. Saya kan orang
bukan dari Maluku Utara tahu Bang Sultan Babula. Dari buku-buku sejarah dari zaman SD gitu ya, Sultan Babula gitu. Pertanyaannya Bang Ajis, bagaimana akhirnya Anda memutuskan untuk saya ingin memerankan Sultan Babula? Silakan Bang Ajis. Ya, jadi ada beberapa hal yang mendasari ketika sang sutradara menawarkan peran ini ke saya. Yang pertama, pilihannya adalah pilihan untuk Sultan Babula itu secara historikal itu tercatat bahwa ketika Sultan Babula mengibarkan perang suci dengan mengambil jenazah atau jasad sang ayah yang dibunuh di benteng Nostra Senora de Rosario, ditikam oleh Anthony Pimentel itu, pasukan yang melakukan gerakan tarian perang soya-soya di bawah panji perang yang dikumandangkan oleh Sultan Babula, itu kapitannya pasukan soya-soya itu adalah pasukan dari kampung saya, Kayowa. Baik, luar biasa. Ternyata ada hubungannya Bang Ajis. Hubungan itu. Jadi alasan pertama saya menerima tawaran itu karena itu, bahwa pasukan soya-soya yang menerobos masuk benteng Nostra Senora de Rosario atau benteng Gamlamo atau Castella yang kita kenal saat ini, itu adalah pasukan dari Kayowa dengan kapita perangnya adalah Kapita Tulo, tarian soya-soya yang saat ini itu. Karena itu alasan pertama saya bersedia menjadi Sultan Babula karena ada memiliki ikatan historis terhadap soal itu. Itu pertama. Yang karena saya dari Kayowa, orang Kayowa. Jadi dan cerita itu pasti semua orang tahu, bahkan secara historis dituliskan di catatan sejarahnya. Alasan yang kedua, kenapa memilih bersedia berperan sebagai seorang Sultan Babula, karena saya menyadari seorang pemimpin yang diangkat menjadi sultan dalam usianya yang begitu muda, tetapi mampu membangkitkan dan mengobarkan sebuah perlawanan atas kezaliman, atas penjajahan yang dibangun di negerinya. Jadi hendak memberi pesan bahwa ketika kezaliman itu dibangun, ketika penjajahan itu dibangun di negeri ini, maka seorang yang relatif masih muda pun tersadarkan oleh dirinya untuk bangkit melakukan perlawanan atas penjajahan itu. Dan mungkin orang akan menganggap bahwa ya karena ayahnya sang Sultan Hairun terbunuh akhirnya, tetapi saya melihat ada behind-nya adalah bahwa ada kesadaran seorang anak muda yang terlanjur lebih cepat dewasa untuk menggelorakan perlawanan bahwa ada kezaliman di negeri ini. Karena itu mari kita bersama untuk memberikan perlawanan terhadap soal itu. Dan saya hendak memerankan ini untuk menyampaikan pesan itu ke minimal ke kita di Maluku Utara dan lebih umumnya adalah masyarakat Indonesia, bahwa sejarah yang ditorehkan oleh Sultan Babula itu tidak mesti harus termakan oleh perjalanan waktu, tetapi oleh waktu harus dibangkitkan kembali untuk merawat memori kolektif kita bahwa ini adalah perjuangan yang konon ceritanya ada dua peristiwa bersejarah di dunia yang dicatatkan sebagai peristiwa kelam. Yang pertama itu adalah peperangan antara Amerika dan Vietnam, yang tentara Amerika terbunuh di Vietnam lebih banyak, kemudian dibikinlah film Rambo, film Cobra yang seolah-olah Amerika menang gitu ya. Amerika menang. Dan yang kedua kisahnya itu adalah peristiwa tentang pengusiran paksa bangsa Portugis keluar dari benteng Gamlamo Nostra Senora de Rosario oleh Sultan Babula. Nah, itu sebenarnya dua cerita inilah yang menginspirasi saya untuk bersedia memerankan peran Sultan Babula. Mungkin itu. Baik Bang Ajis, tadi ternyata ada kaitan tadi Bang ya dengan asal gitu ya. Dan tadi pesan-pesan yang juga telah Bang Ajis sampaikan. Dan pendengar, kita lanjut lagi. Tadi Bang Ajis Hasin yang memerankan Sultan Babula, dan kita lanjut dari Sultan Babula ke Sultan Oku. Ini
kita patut apresiasi juga karena yang memerankan anak muda gitu ya. Ada Bung Asrul ya. Ya oke Bung Asrul. Jadi selama ini kan mungkin kita melihat anak muda itu kan tidak peduli dengan sejarah gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Anda tertarik dengan sejarah dan kenapa Anda ingin ikut terlibat dalam pertunjukan ini dan memerankan tokoh besar juga seperti Sultan Nuku? Ya, silakan, Bu Asrul. Baik, terima kasih. Mungkin berangkat dari beberapa hal. Yang pertama, kenapa saya mau dan berkeinginan untuk memerankan seorang tokoh profesional yang luar biasa di Jaziratul Mulk ini, di Maluku Utara ini. Mungkin kita telah mengenal namanya panjang dan sangat membekas di hati di seluruh jazirah ini, yakni Sayyidul Jihad Muhammad El-Mabus Amiruddin Shah Kaicil Paparangan, atau biasa kita sapa dengan Sultan Nuku. Saya berangkat ketika menjadi seorang mahasiswa saat itu. Saya berkecimpung di salah satu organisasi mahasiswa yang dimana nama besar Nuku itu ada di dalamnya. Namanya adalah Jaringan Mahasiswa Nuku. Di zaman itu kami digodok berdasarkan pada bagaimana sosok Nuku berjuang untuk membebaskan dari kongkongan penjajah saat itu. Kami diajarkan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana Sultan Nuku dinobatkan oleh Bobato dan para pengikut setianya sebagai bagian daripada Jau Barakati, atau yang artinya adalah Tuan yang diberkati, karena Nuku selalu lolos dan selalu berhasil di setiap penyerangan yang dia lakukan. Kemudian sampai pada fase bagaimana Gubernur Kornabe saat itu yang bekerja sama dengan Patra Alam menyebutkan Nuku sebagai seorang Prince Rebel atau pangeran pemberontak. Jadi dasar-dasar kepemudaan, dasar-dasar perjuangan Nuku yang saat saya dalami pada saat berkecimpung di jaringan mahasiswa Nuku itu melatar belakangi ketika saya diajak oleh Ko Amar, kemudian Abang Asgar dan guru-guru saya yang menulis naskah ini. Saya terpanggil untuk sekiranya dapat memberikan pesan, paling tidak bermaksud bahwa saya adalah Nuku, tetapi memberikan pesan bagaimana perjuangan Nuku walaupun dia terkukung dari berada di laut antara Patani dan Weda, kemudian rumahnya dibakar oleh Belanda saat itu, tetapi dia mampu kembali untuk berjuang. 25 tahun lamanya Nuku dari pulau ke pulau, dari raja ke raja, dia berjuang untuk kembali ke Tidore, memenangkan kembali tanah tercintanya Tidore. Ini melatar belakangi saya untuk memerankan sosok Nuku yang bagi saya secara pribadi dan mungkin teman-teman di luar sana, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang tidak mau kalah dan tidak mau dihianati. Artinya bahwa baginya pengkhianatan itu akhirnya adalah harus dibunuh. Ini bagian daripada pembelajaran bahwa kita tidak boleh mengkhianati antara satu dengan yang lain. Ini melatar belakangi saya bagaimana termotivasi walaupun saya sosok masih muda dalam hal ini, tapi dipanggil untuk memerankan tokoh besar seperti ini. Balik lagi memang saya agak berat waktu itu. Wah, ini bisa tidak ya? Oh, mampu tidak ya? Walaupun latar belakang saya sering mendeklamasi puisi dan memerankan juga pernah main monolog juga beberapa kali, tetapi sosok ini untuk memonologkannya itu agak sedikit sukar bagi saya. Tetapi kita coba untuk ini bagian daripada edukasi sejarah juga bagi generasi muda, bahwa mereka tahu bukan hanya mereka melihat di Google saja Nuku, tetapi bagaimana sosok Nuku sebenarnya yang dituangkan dari revolusioner, buku-buku revolusioner Nuku, kemudian lain sebagainya. Saya pikir itu bagaimana latar belakangi saya mau memerankan sosok besar ini yang tadi disebutkan Kornabe adalah Prince Rebel, pangeran pemberontak itu sendiri. Terima kasih. Oke. Baik, luar biasa kepada Bung Asrul. Tepuk tangan lagi dong kepada anak muda. Kita harus apresiasi nih anak muda yang ingin ikut serta ya dalam menularkan gitu ya nilai-nilai sejarah kepahlawanan Maluku Utara gitu. Tadi Asrul sudah menyampaikan kepada sahabat budaya gitu ya, dan kita lanjut lagi kepada
Bapak Syahril Ibnu gitu ya. Bapak Syahril ini memerankan tokoh Haji Salahuddin bin Talabudin. Kalau nggak salah Bapak Syahril kan orang Sulawesi Selatan. Iya, saya. Terus satu hubungannya Pak? Kapita Bugis memerankan Haji Salahuddin bin Talabudin. Silakan Bapak. Ya, baik. Pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya kira apresiasi, kebanggaan dan penghormatan yang luar biasa kepada sutradara untuk mendesain sesuatu proses perjalanan sejarah yang dibukukan, kemudian kita coba diantar untuk hidup dalam sejarah itu. Jadi pada saat saya coba dihubungi, saya juga kaget karena keilmuan saya adalah sebagai seorang aktivis, orator dan banyak isi acara berbagai tempat. Persoalan agama itu adalah bagian spirit juang yang hidup. Persoalan kemudian adalah monolog konteks acara itu. Saya malah membisik sutradara agar saya diperankan di Sultan Babula dengan dasar bahwa saya adalah Kapita Bugis Kesultanan Ternate yang mengayomi pendatang di Maluku Utara. Tapi mempelajari substansi acara ini sebetulnya tidak masuk ke konteks itu. Kita coba menyelami spirit juang tadi untuk menghidupkan. Dasar pikirnya adalah kalau berbicara jejak perjuangan dari Maluku ke Raha ada 4 kesultanan. Pertama, kita tidak melihat sejarah itu menjadi proses yang hilang, yang berlalu. Tapi tanah ini adalah bertuah, maka dia harus dihidupkan. Sejarah boleh berlalu, tapi spirit kehidupannya harus tetap terpatri menjadi identitas bagi seluruh masyarakat Maluku Utara khususnya. Lalu kemudian kedua, menyelami tentang karakter juang daripada Salahuddin bin Talabudin ini menjadi unik untuk konteks Maluku Utara dan skala makro perjuangan nasional. Kenapa? Karena dia bukan sultan. Sultan Babula, Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, konteks kekuasaan itu dalam kesultanan. Tapi Salahuddin bin Talabudin unik karena dia membawa spirit perjuangan religious, kekuatan moral force, kekuatan dari dalam. Apa esensinya? Kalau Salahuddin bin Talabudin mengarahkan itu dalam religia agama Islam, maka agama itu kekuatannya di dakwah. Islam menjadi panggung peradaban dunia dengan religi force-nya, tetapi kekuatannya adalah dakwah. Maka dakwah itu adalah akumulasi kekuatan juang dalam karakter dirinya sebagai martabat, karakter perjuangannya sebagai keimanan, dan prinsip sebagai sebuah kebangsaan yang namanya Indonesia. Ini diperankan oleh Salahuddin bin Talabudin. Bukan dengan senjata, bukan juga sekedar persoalan kebangsaan, tapi ada keimanan dan ada harga diri kemartabatan di situ. Lalu kemudian yang paling mendasar secara dasar kembali adalah tentunya Salahuddin ini tidak sekedar dakwah, tidak sekedar membangun kesadaran beragama, tapi talenta tentang karakter edukasi, kecontohan keteladanan. Yang ini yang menjadi hal hari ini dakwah mengalami growth, prinsip juang mengalami identitas, pergerusan identitas. Maka proses monolog ini sebagai pesan-pesan daripada perjuangan Salahuddin bin Talabudin adalah bahwa agama itu tidak sekedar ibadah ritual, tapi ada aktualisasi, action today. Bagaimana melakukan kehidupan hari ini. Dan itu yang diperankan, bahwa agama itu adalah spirit kekuatan yang besar yang bukan hanya berjuang karena kebenaran, tetapi juga melahirkan ikon. Ikon yang dilahirkan oleh Salahuddin bin Talabudin yang paling melekat kita di Maluku Utara, Halting adalah Fagogoro. Fagogoro itu adalah prinsip keberanian, prinsip sebuah sikap keadilan, prinsip tentang kesejahteraan, dan prinsip tentang kekuasaan. Wajah-wajah itulah yang membentengi beberapa peristiwa-peristiwa besar yang dimainkan oleh Salahuddin bin Talabudin tentang sebuah hak yang namanya pahlawan nasional itu. Yang paling ikon mendasar adalah bagaimana dia menggerakkan perlawanan musuh yang bersenjata lengkap modern dilawan dengan kekuatan spirit seorang perempuan
600 perempuan bersenjata lengkap melindungi beliau, menjaga beliau, dan kemudian melawan tirani itu dengan satu kata adalah syahadat, takbir, Allahu Akbar sebagai wujud perkuatan. Ini yang harus dibangun. Kalau mereka mampu mengawal kemerdekaan dengan spirit juang, kita hari ini generasi selanjutnya jangan sampai hilang. Karena daerah kita adalah bertuah, maka prinsip-prinsip itu seyogyanya kita juga adalah memaknai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Bapak Syahrir menjelaskannya itu ya, sebagai sosok Haji Salahuddin tadi Pak ya. Dan ini juga hal menarik yang patut didengar juga oleh sahabat budaya dimanapun berada yang sedang mendengarkan kita nih Bapak dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan mendasar tapi patut kita jawab juga. Ini latihan dilakukan berapa kali dan berapa lama, dan mungkin bisa jadi ini yang pertama kali monolog ya, dan apa hal yang tersulit yang dihadapi? Ya kalau nanti yang tersulitnya masing-masing nanti ya. Ada sulitnya jadi Salahuddin, ada sulitnya jadi Sultan Uku. Tapi tadi Bang Mario kan dari Medan ya. Jadi saya panggil Bang gitu kan. Kalau dari mana kan Bang Bakso ya. Jadi Bang Mario sudah bisa membayangkan kenapa kami memilih para aktor-aktor ini. Karena yang tadi mereka sampaikan itu adalah bagian dari monolog. Monolog itu kan berbicara sendiri. Ceramah, pidato, itu namanya monolog. Tapi karena dimasukkan ke dalam seni pertunjukan, ada monolognya dibuat dalam bentuk yang berbeda karena dia sudah masuk dalam seni pertunjukan, sudah bagian dari seni. Jadi sudah bisa bayangkan tadi orang-orang hebat ini bicaranya sudah sangat hebat itu, gitu. Jadi alasan itulah sehingga kami memilih mereka, gitu. Soal susah dan tidaknya, saya mungkin nanti mereka nanti akan menyampaikan itu. Yang pasti kami latihannya. Monolog ini sudah berapa kali ya? Sudah latihannya 4 kali. 4 kali aja karena waktunya singkat. Ya karena kami baru mulai ini di bulan puasa Ramadan. Kami buka puasa bersama dengan Bang Asgar Saleh, Bang Herman Usman, Bang Syahril Ibnu dan lain-lain. Kami buka puasa, lalu di situ lahirlah ini, dan selepas dari situ naskah ditulis dulu, 1 minggu naskahnya ditulis, dan bahkan ada yang nulisnya cuma hanya semalaman. Ya sudah seperti kayak mau membangun istana untuk Ratu Balkis gitu kan, semalaman jadi langsung. Jadi memang kan orang hebat semua tuh. Lalu kita latihannya 1 kali di Fakultas Hukum, 2 kali di Jakovi, lalu 1 kali lagi di Fakultas Kedokteran. Lalu besok ini yang terakhir, kami gladi bersih besok pagi jam 9.30 sudah langsung di bioskop. Jadi besoknya itu gladi bersih. Kalau Bang Mario mau ke sana bisa, ya, karena tanpa tiket soalnya kan. Tanpa tiket gladi kan. Karena belum dimulai gitu. Iya belum dimulai, jadi bisa datang melihat juga gitu. Ya kalau sulitnya silakan lah sama-sama. Iya silakan. Bola gitu kan. Satu persatu untuk menjelaskan kenapa dalam adegan ini. Ya kan? Kalau apa gitu ya, yang hal tersulit. Tantangan gitu ya selama persiapan dan latihan. Silakan Bang Adis. Sebenarnya kalau ditanya gimana letak sulitnya memerankan seorang Sultan Babullah, pertama kan pasti kita akan menjawab dengan jujur bahwa ya setiap orang yang memerankan sosok orang lain itu pasti susah. Terlebih yang kedua adalah orang yang diperankan itu adalah seorang tokoh yang besar, yang luar biasa, yang elu-elukan namanya, seorang sultan yang tentu memiliki wibawa dan karisma yang begitu luar biasa. Nah peran-peran itulah yang perlu dijiwai oleh seorang aktor untuk secara total tidak hendak untuk menjadi seorang Sultan Babullah, tetapi bagaimana kita mengambil spirit dari perjuangannya itu sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh Babullah itu bisa disampaikan. Itu letak sulit bagaimana memerankan sosok seorang Sultan Babullah. Tantangan yang dihadapi dalam proses latihan ya tadi disampaikan oleh sutradara bahwa diperhadapkan dengan tuntutan pekerjaan dan
Kesibukan level aktivitas dua tadi, yang Bang, lain. Pada akhirnya ya mestinya harus on time, kadang kita harus molor-molor dikit, dan kadang jadwalnya hari ini atau besok kadang timpa dengan pesan-pesan yang lain, akhirnya kita lupa, nanti baru. Tetapi disitulah sebenarnya tanggung jawab total yang dimainkan oleh seorang sutradara, Amar Ome, yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada kita aktor bahwa ini jam ini ada latihan, jam ini ada kayak ini konferensi pers. Tetapi bukan pada soal saya melihat itu, tetapi ada tanggung jawab besar yang ada pada sosok sang sutradara untuk mau mengkonsolidasi kepada aktor bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk mengkampanyekan atau memberi pesan kepada Maluku Utara atau ke Indonesia bahwa cerita ini penting untuk dikabarkan. Tidak sekedar untuk menjadi cerita kita, tetapi dikabarkan kepada dunia bahwa inilah kedikdayaan, inilah negeri yang sesungguhnya menjadi kosmopolit di abad masa pertengahan. Mungkin itu. Baik, itu dari Bang Ajis ya, sudah menjelaskan terkait tantangannya. Dan kita lanjut lagi kepada Bung Asrul. Bagaimana Bung Asrul? Itu tadi 4 kali Bang Amar ya? 4 kali. 4 kali. Satu kali latihan berapa lama? Dan ini jadi enggak? Jadi ya? Jadi, oh iya. Bayangkan monolog itu kan dihafal, Bang Mario. Orang hafal itu undang-undang yang 17 upacara itu susah. Itu cuma 3 paragraf ya. 4 alinea. Bayangkan ini sampai 6-7 halaman. Oke. Mesti dihafal. Sudah bisa bayangkan tuh kalau ikut ujian lulus itu. Jadi susahnya di situ, tapi nggak tahu kan ada yang seperti apa, saya nggak tahu. Mungkin itu sih. Oke, tadi Bang Amar sudah menjelaskan kepada Bung Asrul tadi ya. Latihan 4 kali Bung Asrul gitu ya. Dan Bang Amar menyampaikan tadi 6-7 naskah harus dihafalkan. Apa tantangan yang Anda dapatkan selama ini? Baik, tantangannya pasti ada. Tantangan terbesarnya adalah gambaran jelas dari sosok Nuku ini atau Sultan Nuku ini belum tergambarkan jelas bagaimana karakternya, ke pembawaan dia, cara bicaranya, ini yang belum tergambar secara jelas dan nyata ya. Karena memang saat beban itu dikasih ke saya mencoba untuk membaca beberapa buku Reversal Nuku, kemudian Jejak Rempah, kemudian beberapa buku. Saya inginkan mencari bagaimana sih totalitas seorang Nuku dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu menurut saya adalah sulit. Karena Nuku begitu sosok yang sangat gerilya. Beliau sultan yang tidak menetap di satu daerah, dia selalu berpindah-pindah, dan kepindahannya itu selalu membangkit semangat bagi setiap daerah yang dia kunjungi. Nah, ya memang beberapa buku literatur yang saya baca, termasuk beberapa di belakang ini yang menulisnya, nah itu yang jelasnya tantangan pertama adalah gambaran sosok Nuku yang belum tergambar jelas. Tetapi saya berupaya untuk dengan naskah yang telah ditulis ini, yang paling sulit yang kedua adalah bagaimana membaca sejarah agar dia tidak disalah kaprah menginterpretasinya itu di hadapan penonton. Misalnya, ketika saya menghafal bagaimana saat Nuku terusir dari Tidore pada bulan Juli 1780 saat itu. Ketika saya salah menyebut tanggal atau tahun, itu juga bisa fatal. Jangan sampai diprotes oleh para penonton. Jadi memang itu sangat butuh kehati-hatian bagi saya sebagai seorang aktor untuk benar-benar jangan sampai melupakan, karena ketika sudah bicara tentang tanggal, bulan dan tahun itu tidak boleh diubah-ubah. Sangat-sangat krusial. Kemudian apalagi dia berpindah ketika Perang Gorum pada bulan 21 Mei 1791. Ini juga fatal karena ada perpindahan sejarah dan catatan sejarah yang begitu sangat perlu kita sampaikan secara edukasi dan jangan sampai salah. Kemudian yang ketiga adalah
tantangan yang paling mendasar bagi saya adalah di naskah itu saya memerankan bukan hanya sosok Nuku tetapi juga sedikit dialog yang berdialog itu dengan Sultan Jamaluddin, ayahanda dari Nuku, yang berpesan kepada Nuku ketika Nuku hendak melawan Belanda di Benteng Orange. Sultan Jamaluddin berpesan, jangan dulu melawan, bikin armada perang yang besar dulu Nuku, kemudian kumpulkan kekuatan, lalu usir Belanda dari tanah tumpah darah kita. Ini yang memang butuh ada ketika saya memerankan sosok Nuku, dan bagaimana cara berpindah pada karakter sosok Sultan Jamaluddin. Begitupun ketika Nuku berdialog dengan istrinya Geboca, ini juga perlu ada pembawaan. Jadi memang bagi saya banyak tantangan, tetapi tantangan itu menjadi motivasi bagi saya. Ini adalah peluang saya untuk menyampaikan edukasi sejarah ini kepada generasi muda bahwa luar biasa sosok ini, luar biasa sosok Sultan Nuku ini kepada banyak masyarakat yang nantinya nonton pada tanggal 25 April 2026 di bioskop nanti. Itu kira-kira. Menarik. Karena tapi nggak ada masalah gitu ya menghafal naskah tadi itu ya. Ya, untuk hafalan naskah saya kurang lebih ada 7 halaman. 7 halaman. Dan alhamdulillah mungkin ada semangat spirit juangnya juga, sehingga alhamdulillah pada saat latihan terakhir kemarin saya sudah total menghafal, dan mudah-mudahan tidak lupa ya. Dan improvisasi juga sering ditekan oleh Pak Sutradara kita, Bung Ko Amar ini, untuk improvisasinya harus lebih dipertajam agar memang itu natural, senatural mungkin, biar penonton yang menonton pun tidak bosan dan mereka terbawa dengan arus sejarah yang diceritakan oleh saya sebagai sosok seorang Nuku, begitu kira-kira. Baik. Oke, itu tadi dari Bung Asrul ke Pak Sahril. Ya. Pak Sahril memberikan Haji Salahuddin nih Pak. Nah, kita tahu kan pastinya nanti akan ada aksen khas Maluku Utara nih Pak. Iya. Pak Sahril kan orang Sulawesi Selatan nih. Tantangan juga gitu ya Bang Amar ya. Baik. Bagaimana Pak? Ya, saya kira kalau ini dari konteks sejarah dialihkan kepada sebuah karya seni, itu juga menarik. Dan saya ikuti bersama proses sutradara ini. Pada saat dari penulis buku turun ke sutradara, itu kan hampir kita, aktor termasuk saya, yang kewalahan karena sejarah ini. Konteks sejarah saya misalnya seorang ulama, sering ceramah, sering khutbah, sering membangun orasi-orasi vokal dengan ratusan orang. Jamaah bahkan aktivis-aktivis Maluku Utara ini, itu adalah gong-gong kekuatan militansi, itu sering saya bangun. Tetapi begitu masuk ke Salahuddin bin Talabun kan unik. Kenapa? Karena menyelami karakternya itu seperti yang dibahas oleh teman-teman lain itu menjadi hal yang luar biasa. Tetapi begitu diramu oleh seorang sang sutradara, dan saya kira beliau juga didampingi oleh Bang Sofyan Daud ya, menjadi menjadi ada dinamika hidup. Kenapa? Karena begitu diramu dari latihan itu hidup satu karakter dasar. Jujur, saya mungkin dengan Abang Aziz ini ya, kalau aktor dua ini, Sultan Nuku yang diperankan oleh Asrul dengan Jalaluddin itu aktor khusus sastra. Jadi orang sejarawan dan panggung-panggung teatrikal itu mereka punya bakat keilmuan dan karakter kejiwaan. Tapi kalau saya dengan Bang Aziz ini kan menjadi unik. Bang Aziz adalah pengamat sekaligus tim ahli pakar ekonomi yang bicara tentang fluktuasi ekonomi untung rugi. Saya bicara sosial, halal haram, kemudian ikhlas dan lain. Kemudian diperankan dalam tokoh itu kan menjadi unik sebetulnya. Jadi seperti itu. Tapi jujur waktu tampil pertama saya dengan Bang Aziz ini, kita jadi baku haga, baku tatap, gimana modelnya nanti ini kan gitu, gimana modelnya ini. Lalu berjalan seiring waktu, jujur kita agak kewalahan ya, baik dari istilah-istilah, hafalan tahun, tempat kejadian, dan nama-nama itu kan, apalagi dibahas tadi orang yang urban, itu menjadi memang dialek itu menjadi rumit ya.
Tapi dari kekurangan itu saya sampaikan ke saudara, spiritnya insya Allah kita miliki. Saya jujur saja, kalau merangkan tokoh sultan, ini kan 3 sultan ini. Tapi kalau Salahuddin yang bin Talabuddin, itu dalam sujud. Saya harus sampaikan kekurangan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan. Kalau ini adalah dakwah, ini adalah pesan juang, ini adalah edukasi kepada diri saya dan kepada kita semua, maka berikan petunjuk itu paling maks untuk melakukan perubahan di Maluku Utara paling tidak. Itu dilakukan. Kenapa? Karena ini sosok ulama itu menjadi hal sakral. Seperti itu. Belajar banyak orang ulama, banyak agamawan, tapi kan aktor, penghafal, pejuang sekaligus lahir di panggung depan dan menjadi orator kemudian provokator ya. Itu tidak semudah apa yang kita pikir. Bahkan ikon kekuatan Fagogoro itu menjadi hal menarik saya kira. Mengkonsolidir kekuatan perbedaan suku, etnis, kepentingan, kekuasaan, keadilan itu dibangun dalam rangka mengangkat Islam dan perjuangkan negeri lewat Maluku Kiraha. Itu satu. Lalu kemudian kedua, yang tidak kalah unik saya kira, saya diskusi dan itu melahirkan renungan panjang sampai malam ini, karena pada saat pelatihan ketiga kalau tidak salah ya, di Jakovi, ternyata Sultan ini kan spirit hidup 1000 tahun lagi seperti itu. Tapi Salahuddin dalam narasi naskah teks itu kan mati. Wah, itu jadi perdebatan sutradara berdebat secara keilmuan, pengalaman, kemangatan, dan ketokohan panggung. Nah, ini Bang Sofyan ini yang Sofyan Daud mengangkat bahwa saya tidak bisa tampil lagi karena sudah mati. Gimana orang mati tampil lagi? Nah gitu, itu menjadi renungan. Jadi dari 3 tokoh aktor ini, saya di setengah film itu tidak lagi tampil setelah dieksekusi, divonis dieksekusi mati tanggal 6 bulan 6 1948 itu, maka tinggal filmnya, edukasi spirit juangnya tetap dihadirkan, dan itu rekaman di Castella, rekaman di rumah, rekaman di laut untuk mengambil latar, dan spirit itu bisa hadir. Spirit juang itu hadir. Apa yang menyentakkan kita, dan ini pendengar dan kita semua harus tahu, Salahuddin bin Talabuddin ini ditulis oleh salah satu penulis namanya adik kita, Pak Irfan Ahmad, tokoh sejarah. Di saat konteks perdebatan mati itulah beliau juga masuk rumah sakit kemudian game dan meninggalkan kita semua sebelum menyaksikan karya besar beliau dan diramu oleh sutradara, dan itu menjadi kita semua menjadi perenungan panjang dengan Al-Fatihah tentunya. Mudah-mudahan karya ini menjadi amal jariah beliau di kelak di depan sana, insyaallah. Terakhir saudara-saudara sekalian, di proses ini satu hal yang juga menarik saya kira, beberapa konteks narasi ini berubah. Karena khususnya saya misalnya di Salahuddin bin Talabuddin kan ada konflik itu, konflik Halmahera yang meninggal dan sampai sekarang di Halteng ya, di Banimo ya. Nah, maka sutradara dengan sikap cekatan membaca bahwa kita tidak hanya terjebak dalam konteks sejarah, tapi menyikapi tanda-tanda dan keadaan hari ini. Sehingga monolog ini adalah sebuah alur untuk menggiring kita semua, dan kemudian kembali menjalankan khitojo itu. Fagogoro adalah kasih, ia adalah cinta, ia adalah persaudaraan, dan ia adalah jalan kita bersama. Spirit itu membangun bahwa jangan kita saling menjatuhkan, dan kita tegak pada sebuah kebenaran untuk sebuah ide perjuangan sebagai bangsa, sebagai Maluku Kiraha, dan sebagai umat Islam. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Serir, luar biasa penjelasannya. Dan tadi Pak Raktor sudah menyampaikan tadi terkait latihan dan kesulitannya. Dan kita beralih dulu ya, dari aktor tadi udah sutradara sudah menjelaskan juga ke, ini penting juga harus kita tahu nih, Munara Corporate kepada Bung Rafli, ya Bung Rafli. Jadi pertanyaan juga gitu kan,
Apa itu Menara Corporate dan hubungan dengan monolog ini apa gitu? Oh ya, Menara Corporate itu satu lembaga yang bergerak di bidang kreatif ya, terutama soal budaya, seni, yang hubungannya dengan teknologi gitu. Nah, Menara Corporate ini satu lembaga besar yang di bawahnya menaungi beberapa lembaga, beberapa sub lembaganya. Ada yang namanya SKK atau Sekolah Kata-Kata. Itu tuh semacam lembaga literasi ya. Jadi melalui itu kita turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi literasi kepada siswa-siswa ya, anak-anak. Terus ada juga audio entertainment. Jadi Menara Corporate membuat semacam konten YouTube, podcast ya. Kita mengundang tokoh-tokoh untuk membicarakan isu-isu lokal dan nasional. Dan ada juga namanya Menara Majang. Itu bergerak di wedding organizer. Jadi kita misalnya ada yang kawinan dan sebagainya, itu kita punya tim untuk menangani itu gitu. Dan selama berdiri Menara Corp ini banyak event besar yang kita lakukan. Misalnya kita pernah merancang kampung bahasa daerah ya di Tafaga di Moti, dan waktu itu memang luar biasa diapresiasi ya, dan menembus kancah nasional waktu itu, menjadi bendera nasional meliput itu. Terus ada juga kita buat penulisan puisi spontan bahasa daerah Ternate. Siswa SMP di Kota Ternate itu. Terus itu waktu itu juga rekor muri, dan pada akhirnya kita memikirkan satu event yang bahkan lebih besar, dan event itu bertepatan di bulan puasa kemarin, dan sekarang sampai sekarang kita masih melakukannya, yaitu Menara Pahlawan Nasional gitu. Tentu saja mengapa kita menggagas melalui Menara Corp ini, menggagas monolog ini, karena tadi sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi, kita berupaya untuk memberikan satu spirit perjuangan atau spirit edukasi kepada generasi-generasi melalui cara yang berbeda. Biasanya kita membaca buku-buku sejarah dari tokoh-tokoh pahlawan, misalnya generasi sulit untuk memahami gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat melalui satu ide kreatif ya dengan monolog ini gitu. Jadi orang menontonnya, oh ternyata narasi-narasi para tokoh-tokoh kita itu kayak begini gitu pahlawannya. Supaya para pahlawan kita yang tercinta ini, kita tidak hanya mengenang di saat hari pahlawan saja gitu, tapi juga semoga melalui monolog ini bisa berkesan bagi semua insan di Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Itulah tujuan kita untuk melaksanakan satu event yang luar biasa besar ini gitu. Mungkin begitu, Bang. Baik, terima kasih Bung Rafli ya. Tadi Menara Corporate ini memang punya bidang-bidang, berbagai macam bidang malah gitu ya. Ada literasi gitu ya, ada audit usaha juga gitu ya. Dan ini bisa jadi ini salah satu program terbesar kali ya selama ini, atau? Salah satu program terbesar dari segi tantangannya. Tantangan ya? Iya, tantangannya, dari segi tantangannya. Karena kita membuat satu monolog pahlawan ini bukan hal yang mudah ya. Dan itulah alasan mengapa merupakan event yang disebut sebagai terbesar gitu di antara event-event yang lain dari yang kami lakukan gitu. Baik, karena tentu saja harus berdasarkan riset dulu seperti itu ya, Bung. Iya, riset dulu. Iya kan, karena kan riset butuh waktu gitu ya. Tapi untung dan syukurnya gitu, karena kan penulis naskah ini kan memang udah paham betul. Iya. Iya. Saya punya buku semua Bang Amare. Jadi
tidak terlalu sulit lah gitu nanti Bang ya dalam penulisan naskah nantinya. Oke, tadi udah Bung Rafli menyampaikan apa itu menara, dan kita beralih juga kepada para pemusik gitu ya. Kita harus apresiasi kepada para seniman kita juga, kepada para musik tadi yang sudah menampilkan seni pertunjukannya gitu ya. Tadi ada di gitar ada Alpeter, di biola ada Alut, dan di suling ada Jul gitu ya. Iya betul. Dari Munara Akustik. Menara akustik, betul. Hubungan Munara Akustik dan Munara Corporate apa nih? Adik kakak kah? Bukan. Hubungan menara. Munara saja. Iya, kita di dalam menara corporate juga. Bagian dari menara corporate hanya di bidang musik. Nah, seperti itu. Jadi kita di lebih luasnya tuh di content creator lah, seperti itu. Yang bergeraknya di bidang musik. Baik. Oke. Tadi Munara Akustik udah menampilkan seni pertunjukannya. Pertanyaannya itu, apakah musik khusus, musik khas, atau memang itu musik buatan dari Munara Akustik sendiri? Di beberapa part ada musik yang memang kita coba buat sendiri dengan ide kita bertiga sebagai pengiring nanti di event monolog ini. Dan ada beberapa musik juga yang memang sudah tersedia menjadi soundtrack untuk monolog ini. Jadi kita hanya menyesuaikan saja dengan part-part yang sesuai. Jadi musik ini sesuai dengan part, contohnya Sultan Nuku. Musik yang ini sesuaikan dengan part Sultan Babula, seperti itu kira-kira. Tapi intinya semua kita rangkum dalam musik daerah, seperti itu kira-kira. Berarti itu kompilasi gitu ya? Iya, betul. Oke, kompilasi musik daerah yang akan menyesuaikan. Iya, betul. Itu nanti. Menyesuaikan dengan temannya kan Sultan dari Maluku Utara kan, dari Maluku Utara. Jadi kita sesuaikan aja. Oke. Gitu. Jadi nanti penampilan Sultan Babula musiknya ini. Iya, gitu betul. Betul. Sultan Nuku musiknya ini gitu. Iya, sebagai soundtracknya kan. Soundtrack ya. ya. Soundtracknya, Oke. betul. Dan itu berangkat dari musik-musik tradisional yang teman-teman angkat gitu ya. Iya, betul. Sebagai soundtrack nantinya. Betul. Baik. Dan sungguh menarik, sahabat budaya, selain tentang kisah-kisah perjuangan dan sejarah Maluku Utara, juga terangkai musik-musik daerah seperti itu ya. Memang ini monolog paket lengkap, dan kepada sahabat budaya dimanapun Anda berada, Anda harus datang nonton gitu ya. Jadi Harus. karena waktu kita sudah terbatas, ke Bang Amar dan rekan-rekan sekalian, bisa sampaikan gitu ya, hal apa yang Munara Corporate ingin sampaikan kepada para pendengar, dan terakhir harapan yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, pada intinya bahwa kalau dilihat ini sebagai sesuatu yang mungkin baru di Maluku Utara, karena kalau kita bikin drama, orang-orang tua kita sudah anggap biasa, karena dulunya di Maluku Utara itu sering orang pentas drama dari kampung ke kampung, dari kelurahan ke kelurahan, acara namanya apa itu, acara malam begitulah zaman-zaman dulu. Tapi monolog ini sesuatu yang baru, sehingga yang baru ini merupakan satu tantangan bagi kami, di mana ya model apa istilahnya digital yang sudah marak ini, luar biasanya ini, lalu kami munculkan sesuatu yang memang masih agak sedikit konvensional dengan acara-acara yang itu. Pada intinya kami berpikir bahwa ini tampilnya kan live dan susahnya luar biasa, musik juga live langsung, para aktor berperannya pun juga live. Sehingga ini yang membuat sesuatu tantangan tersendiri, dan ini tantangan ini adalah bagian dari perjuangan, sehingga yang dibawakan adalah bagian dari perjuangan, kisah-kisah para pahlawan yang diparodikan atau yang dimonologkan pun ya bentuk jadi sebuah perjuangan. Jadi memang pekerjaan dari awal sampai akhir, hulu hilirnya semua bermuara tentang perjuangan, dan itu ada semangatnya di situ, ada spirit yang dibangun, tinggal dikorelasikan dengan musik, ya ada tradisionalnya, ada keirahannya dan lain sebagainya. Ya, Itu penting, Bang Amar. maka Bagaimana perjuangan ini, kata Bang Asis sebagai tokoh Sultan Babula, maka pendengar dimanapun berada yang mendengarkan ini harus berjuang
ya mendapatkan tiketnya. Berjuang dengan semangat, begitu ya, karena semangatnya ada di situ. Jadi seperti itu. Boleh tahu berapa harga tiketnya Bang? Harga tiketnya kita kasih murah saja. Sebenarnya harus mahal karena menghargai seni itu kan ini ya. Cuman kita melihat di Maluku Utara ini sebenarnya kita harganya Rp100.000. Ya, itu murah sekali itu. Kalau nonton bioskop itu kan sudah harganya Rp50.000 nonton film. Jadi anggapnya 50 itu kita sedekah. Jadi 100.000 gitu ya. Di mana bisa mendapatkan tiket itu Bang? Bisa ada di billboard di beberapa tempat di Kota Ternate sudah tertulis nomor kontaknya. Bisa hubungi langsung juga ke nomornya yang namanya Ratu Balgis. Nomornya 08 ya ada di flyer juga, itu bisa pendengar langsung bisa baca di situ. Banyak terpampang di Baliho di Kota Ternate Bang. Ya banyak terpampang, cuma saya mau baca di sini cuma enggak kelihatan juga tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pendengar bisa dapatkan di 0821 8500 2787 ya, sudah kayak kuis di TV ya. Ya, jadi tinggal di kontak ke nomor di bawah ini gitu. Cuman ini dan lebih itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya yang telah support ini, dari pemerintahan Kota Ternate ya, Pemkot Ternate, Pemkot Tidore, Sultan dari Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, juga dari Balai Kebudayaan, apa lagi ya? Presiden Kebudayaan, dan itu banyak juga secara person dari Bang Gral, Bunda siapa tuh? Irene ya, yang Bang Aryadi ya, yang mensupport ini juga, dan terpenting juga hari ini di RRI. Terima kasih banyak, dan juga di depan kami ada Gamalama TV juga yang telah mensupport. Semoga ini bisa berkembang, dan juga ada pikiran umat yang punya ini adalah kanda saya juga, ini beliau luar biasa yang mensupport ini. Jadi kami mengucapkan itu semua karena ini karya bersama, bukan hanya karya Menara Corporate. Ini karyanya Bang Asis, ini karyanya Bang Sahril, karyanya Bang Asul, Bang Herman Usman, Bang Asgar Saleh, Saiful Durai, Irfan Ahmad, Sofian Daud, Jojo Jokowi, dan lain semua. Ini karya bersama. Jadi karena pertamanya tadi saya lupa kenapa kami memilih para tokoh ini. Salah satunya yang unik adalah kami mau mencocokkan wajah para tokoh dengan wajah orang yang melakoni itu dengan wajah para tokoh. Jadi Bang Asis kami pilih karena sedikit menyerupai Sultan Babula. Bang Asul begitu juga Bang Salahuddin. Jadi kalau lihat wajah mereka kan nanti akan di make over nanti di bioskop nanti, itu kurang lebih harus mirip sedikit dengan para tokoh yang dilakoni itu. Sehingga itu salah satu alasan kenapa kami memilih itu. Karena waktu pertama kami lihat Sultan Babula kok mirip Reza Rahadian. Cuman kami pikir ini berapa? Iya, berapa nih Reza? Akhirnya Reza Maluku Utara, Bang Asis yang kami pilih. Tapi kurang brewok kayaknya Bang. Ya enggak, biasa udah brewok gini. Brewoknya cepat sekali. Mungkin itu sih dari saya. Semoga teman-teman bisa dari manapun pendengar bisa menghargai ini sebagai sebuah karya seni untuk daerah Maluku Utara yang kita cintai ini. Dan pada intinya karya ini memberikan pesan edukasi dari 4 tokoh ini kepada masyarakat Maluku Utara. Jaga Maluku Utara, tidak boleh ada saling membenci satu dan lainnya, dan inilah Maluku Utara, semuanya harus aman damai dengan penuh kasih. Itu dia. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan terima kasih kepada rekan-rekan Menara Corporate. Ada Bang Amar Ome sebagai sutradara dan penulis naskah, dan sebagai gatekeeper gitu ya, pengawas, karena tadi Bang sudah sampaikan, terus diingatkan gitu ya. Terima kasih kepada Bang Ajis, kepada Bung Asrul, kepada Bapak Syahrir, kepada teman-teman musik ya, teman-teman musik. Terakhir dulu kayaknya nih. Oh, nanti ada lagi musiknya? Ada lagi Bang? Terakhir ada lagi nanti penampilannya? Ya,
Oke. Oke. Kepada Menara Akustik ada Alpeter, ada Alut dan Joel, dan terakhir kepada salah satu perwakilan Menara Corporate ada Bung Rafli Marwan. Ya, terima kasih semuanya telah hadir di studio BRI Ternate, dan demikian sahabat budaya, sampailah kita di penghujung acara. Kami Mari Pengabdian mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa untuk beli tiketnya Menolok Pahlawan Nasional, jejak perjuangan dari Maluku Kira, dan 25 April Bang ya di bioskop Jatilan jam 8 malam. Oke. Dan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.